Martial Peak 3587. Di belakangnya, rahang Huolun ternganga saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bukannya dia mengenali identitas Yu Rumeng, tetapi dia belum pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya. Terutama karena Yu Rumeng baru-baru ini dirawat dan menjadi lebih cantik. Baru saja, pandangan sekilas itu hampir mencuri jiwa Huolun. Namun, Huolun bukanlah orang bodoh. Lagi pula, dia adalah Raja Iblis tingkat rendah. Tapi dia agak berpengetahuan. Dia tahu bahwa wanita cantik ini pasti memiliki status yang luar biasa. Jika tidak, akan sulit baginya untuk memiliki temperamen yang anggun dan mulia. Selain itu, terakhir kali, bahkan Sein Iblis Salju telah datang ke sini. Jadi meskipun Huolun dikejutkan oleh kecantikan Yu Rumeng, dia tidak berani bertindak gegabah. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Yang rendahan ini, Huolun, menyapa Nyonya. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Nyonya? Karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Yu Rumeng, dia secara alami tahu bahwa dia lebih kuat darinya. Jadi memanggilnya Nyonya tidak salah. Yu Rumeng tidak menjawab, hanya melepaskan sedikit aura Demon Sein-nya. Huolun berlutut dengan menjatuhkan diri dan membenturkan kepalanya ke tanah. Yang rendahan ini menyapa Yang Mulia Yu Rumeng. Semoga wajah Santo tidak pernah menua. Semoga masa mudanya bertahan selamanya. Dia berteriak dalam hatinya. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah sekarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih hidup? Terakhir kali, Raja Iblis Salju datang. Tapi kali ini, Tuan Sucubus juga datang. Tempat terkutuk macam apa ini? Bagaimana bisa menarik begitu banyak tokoh hebat? Yu Rumeng, di sisi lain, sedikit terkejut dan menoleh untuk menatapnya. Bukan karena kata-kata orang ini menarik, tetapi karena dia benar-benar mengenali identitasnya. Memiringkan kepalanya, dia bertanya, apakah kamu pernah melihat ratu ini sebelumnya? Tidak, jawab Huolun dengan patuh. Lalu bagaimana kamu tahu siapa ratu ini? Yu Rumeng menjadi semakin penasaran. Huolun menjawab dengan jujur. Dari 12 yang mulia di wilayah iblis, hanya 3 dari mereka yang perempuan. Yang rendah hati ini telah bertemu Raja Iblis Salju terakhir kali. Meskipun yang rendah hati ini belum pernah bertemu dengan Feather Demon Lord, karakteristik dari Feather Demon Rache sangat jelas. The Saint Venerable jelas bukan Feather Demon. Jadi yang rendah hati ini secara alami mengetahui identitas Saint Venerable. Yu Rumeng tiba-tiba mengerti. Jadi dia pernah bertemu Bei Limo sebelumnya. Tidak heran dia bisa mengenalinya. Dia tersenyum ringan dan berkata, kamu cukup pintar. Santo terlalu baik. Berdiri dan bicara. Yu Rumeng mengangkat tangannya. Huolun ragu-ragu sejenak sebelum dengan patuh berdiri. Tetapi dia tidak berani menatap Yu Rumeng. Malah menatap lurus ke kakinya. Demon Succubus Lord bukanlah seseorang yang bisa dilihatnya dengan santai. Tidak heran dia hampir kehilangan jiwanya sekarang. Jika dia benar-benar menatapnya beberapa kali lagi, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Kamu bilang kamu bertemu Bei Limo. Kapan itu terjadi? Yu Rumeng bertanya sambil mengamati pemandangan besar di kejauhan. Beberapa saat yang lalu. Jawab Huolun jujur. Sekitar setengah bulan yang lalu. Menghitung hari. Kemungkinan sebelum Yang Kai kembali ke benua Pantom. Dia telah menelan benua bela diri surgawi. Yu Rumeng segera mengerti bahwa Yang Kai pasti telah mengambil Bei Limo ketika dia menelan benua bela diri surgawi. Diam-diam menggertakkan giginya. Dia sebenarnya tahu tentang rahasia Yang Kai lebih lambat dari Bei Limo. Dia pasti harus berurusan dengannya nanti. Sudah berapa lama kamu di sini? Yu Rumeng bertanya lagi. Lebih dari setahun. Mendengar ini, Yu Rumeng tercengang. Lebih dari setahun. Bukankah itu setelah pertempuran Eternal Heaven? Mengingat apa yang Yang Kai katakan padanya sebelumnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, seperti apa tempat ini? Apa yang ditanyakan Huolun mirip dengan apa yang ditanyakan oleh Chang Tian dan Bei Limo hari itu. Jadi Huolun secara alami menceritakan semua yang dia tahu. Yu Rumeng mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan. Dan seiring berjalannya waktu dan 100 benua roh sedang dilahap, dia juga merasakan perubahan di dunia ini. Setelah menelan 100 benua roh selama lebih dari 10 hari,
seluruh benua telah menjadi kehampaan yang kacau seperti benua bela diri surgawi. Yang Kai menyingkirkan manik batas misterius dan melepaskan Yu Rumeng dari dunia kecil misterius sebelum beralih ke Bei Limo sambil tersenyum. Artinya jelas. Chang Tian juga menatapnya. Sekarang benua 100 roh telah ditelan. Chang Tian tidak punya cara untuk mundur. Jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan Bei Limo berdiri sendiri. Bei Limo jelas mengerti hal ini. Jadi dia tidak membuang waktu dan berbalik. Ayo pergi. Kelompok 4 meninggalkan gerbang dunia dan bergegas menuju benua Proud Snow. Setengah hari kemudian, Yu Rumeng pergi dan kembali ke benua Pantom untuk melakukan persiapan. Apa yang akan dilakukan Yang Kai selanjutnya pasti akan menyebabkan pergolakan besar di seluruh wilayah iblis. Jika dia tidak segera membuat beberapa pengaturan, sangat mungkin bahwa beberapa perubahan tak terduga akan terjadi. Paling tidak, dia harus membuat pengaturan yang tepat untuk bawahan Half Saint-nya dan memanggil semua Half Saints dari Two World Battlefield. Bei Limo tidak terkecuali. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, Chang Tian, dan Bei Limo tiba di benua Proud Snow. Setelah mengatur mereka berdua untuk tinggal, Bei Limo mulai mengumpulkan bawahannya yang Half Saint untuk membuat persiapan. Chang Tian telah menempatkan semua masa depan 100 roh benua pada Yang Kai, berharap bahwa setelah kelahiran wilayah iblis yang baru, dia akan dapat memberikan benua 100 roh masa depan yang lebih baik dan dunia yang lebih luas. Jadi dia lebih peduli tentang keselamatan Yang Kai daripada orang lain. Di istana es Proud Snow, dia hampir selalu berada di sisi Yang Kai, seorang master level Demon Saint yang bermartabat hampir menjadi pengawalnya. Yang Kai telah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Jadi dia hanya mengikutinya. Sementara Bei Limo sedang bersiap, Yang Kai juga memeriksa peta dan juga meminta informasi kepada Chang Tian. Setelah mengetahui bahwa Bei Limo memiliki 43 benua di bawah komandonya, Yu Rumeng sedikit lebih rendah darinya. Dia menguasai 38 benua dan memiliki 11 Half Saints. Tetapi Yue Sang telah dibunuh oleh Ming Yue dan Yang Kai juga telah membunuh Yin Si. Ditambah dengan hilangnya pertempuran Eternal Heaven, dia sekarang hanya memiliki 8 Saint setengah di bawah komandonya. Demikian pula, Bei Limo awalnya memiliki 13 Saint setengah di bawah komandonya. Satu meninggal dalam pertempuran Eternal Heaven. Jadi sekarang hanya ada 12 yang tersisa. Yang Kai diam-diam menghitung. Ada total 29 bawahan Half Saint di bawah Chang Tian, Bei Limo dan Yu Rumeng. Jumlah kekuatan yang begitu mengerikan hanya bisa diserap oleh Yang Kai setelah dia melahap semua benua ini. Meskipun masih kalah dengan Demon Saint lainnya, setidaknya dia bisa melawan mereka. Selama waktu ini, Yang Kai juga bertanya kepada Chang Tian apakah dia bisa mengikat beberapa Saint Iblis lagi. Dia tidak membutuhkan banyak, hanya 1 atau 2 akan cukup untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Namun, Chang Tian telah membuatnya menyerah pada ide ini. Baik itu dia, Bei Limo, atau Yu Rumeng, situasinya cukup istimewa. Dia telah naik kapal Yang Kai karena dia tidak mau tetap berada di luar pusat perhatian dan ingin mencari jalan keluar untuk benua 100 roh. Bei Limo terpaksa melakukannya, sementara Yu Rumeng terpaksa melakukannya karena cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Saint Iblis lainnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika masalah ini dibawa ke pihak mereka, itu pasti akan menjadi badai yang hebat. Karena itu, Yang Kai hanya bisa menyerah. Sebelum sayapnya tumbuh sepenuhnya, dia tidak ingin semua orang tahu tentang ini. Bei Limo tidak menunda lebih jauh, hanya memberitahu Yang Kai 3 hari kemudian bahwa semuanya sudah siap. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi dia langsung mulai melahap benua Proud Snow. Selama waktu ini, Bei Limo berdiri di samping Yang Kai dan menatap dengan acuh tak acuh pada benua Proud Snow, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, suasana hatinya jelas tidak setenang yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia menjadi Saint Iblis, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Jika bukan karena Yang Kai, bagaimana mungkin dia rela membiarkan benua Proud Snow ditelan? Setelah benua Proud Snow, Yang Kai bergegas ke benua berikutnya. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu benua dilahap dan wilayah Bei Limo berangsur-angsur menyusut. Melahap benua akan memakan waktu.
Dan Yang Kai ingat bahwa akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi Gun-Gun untuk melahap benua yang rusak terlebih dahulu. Dilihat dari ukuran benua ini, itu akan memakan waktu. Namun, ketika ruang di dalam manik batas misterius meluas, tubuhnya yang bergolak juga tumbuh dengan cepat, dan efisiensi penyerapannya secara bertahap meningkat. Melahap 100 benua roh hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Orang harus tahu bahwa benua 100 roh adalah salah satu wilayah terbesar di seluruh wilayah iblis, hampir sebesar benua Proud Snow. Melahap benua Proud Snow hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Dan setelah itu, efisiensinya meningkat secara bertahap. Awalnya, Yang Kai khawatir waktu persiapan untuk rencana ini akan terlalu lama. Bagaimanapun, B5 memiliki 43 benua di bawah komandonya. Menurut jumlah waktu yang harus dihabiskan setiap benua, 43 benua ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk dilahap. Variabel tahun ini terlalu besar. Namun, sekarang efisiensinya meningkat. Itu adalah berita yang menarik. Seiring waktu berlalu, melahap benua menjadi lebih besar, dan tingkat di mana mereka ditelan meningkat dengan cepat. Secara bertahap, setelah 5 atau 6 hari, mereka akan dapat menelan sebuah benua. Dan setelah 3 atau 4 hari, itu akan menjadi 1 atau 2 hari. Jika mereka menemukan benua yang lebih kecil, mereka akan dapat melahapnya dalam setengah hari. Satu demi satu benua menghilang dari peta wilayah iblis, yang masing-masing awalnya terletak di kehampaan dengan aliran energi yang bergejolak. Dengan pengaturan B5 sebelumnya, proses melahap tidak salah. Meskipun Demon Rache di berbagai benua ketakutan, mereka hanya bisa memejamkan mata dan menanggung bencana yang menghancurkan ini. Pada saat mereka membuka mata, mereka sudah memasuki dunia lain. Wilayah dunia kecil misterius berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, 43 benua di bawah komando B5 telah dilahap habis-habisan. Ketika sebidang tanah terakhir ditelan, Yang Kai bisa dengan jelas mendengar desahan samar B5. Pada titik ini, dia benar-benar terikat pada Yang Kai, seperti Chang Tian, dan tidak ada jalan untuk kembali. Setelah itu, Yang Kai memasukkannya ke dalam manik batas misterius dan membiarkannya menetap dengan orang-orangnya. Selama periode waktu ini, B5 telah masuk dan keluar dari manik batas misterius berkali-kali. Jadi dia tidak asing dengan dunia kecil misterius. Dia juga merasakan perubahan di dunia kecil yang misterius dan tahu bahwa dunia ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada pertama kali dia memasukinya. 43 benua utuh, bersama dengan benua 100 roh, adalah nutrisi besar bagi dunia kecil misterius. Dengan kekayaan benua ini, hukum dunia dari dunia kecil yang misterius telah menjadi sangat kaya sehingga dapat melahirkan pembudidaya alam Raja Void, mirip dengan bidang bintang bidang bawah. Ini hanya wilayah 1 Dimension. Dan masih ada 11 wilayah Dimensions yang belum dilahap. Jika dia bisa melahap semua 11 wilayah Dimensions ini, Yang Kai yakin bahwa dunia kecil yang misterius akan tumbuh menjadi dunia besar yang tidak kalah dengan wilayah batas bintang atau iblis. Pada saat itu, bahkan Dimensions bisa lahir di dunia ini. Bersambung.